Tanah merah masih basah diguyur hujan yang dari tadi tiada henti. Terlihat Darsinah menangis sambil sesekali mencium batu nisan milik almarhum kakak satu-satunya. Wanita parubaya di samping Darsinah juga tak henti-hentinya meneteskan butiran air mata di pipi keriputnya. Dialah Bu Wagina. Mereka adalah warga dari sebuah desa yang sangat menjunjung tinggi akan kehormatan. Kisah ini terjadi di awal tahun 90, di mana ada seorang gadis desa yang ingin meningkatkan perekonomian keluarganya. Dialah Warsini, yang tak lain adalah anak pertama dari Bu Wagina. Sore itu Warsini mengajak sang ibu mengutarakan niatnya untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Darsinah yang waktu itu masih duduk di bangku SD belum bisa mencerna dengan baik apa itu TKW. Darsinah hanya bisa melihat kakaknya bersimpuh memohon izin pada ibunya agar diperkenankan untuk mengadu nasib di negeri orang. Tetesan demi tetesan air mata tumpah diiringi pelukan hangat keluarga. Warsini yang keras kepala akhirnya bisa meluluhkan hati sang ibu. Meski berat, akhirnya Bu Wagina mengizinkan anak sulungnya itu. Warsini berangkat ke Jakarta menuju Penampungan, didampingi Pak Dekarto. Sepanjang perjalanan dia kembali meneteskan air matanya. Tapi secepat kilat, air mata itu berubah menjadi senyuman. Karena dia tahu, ada masa depan yang harus diperjuangkan. 3 bulan, setelah penantian panjang akhirnya apa yang dia cita-citakan pun segera tiba. Rabu 21 Desember tahun 90. Warsinah terbang meninggalkan negara dengan sejuta harapan di negeri orang. Tangis bahagia pun dirasakan Bu Wagina ketika mendapatkan kabar dari Pak Dekarto. Hanya doa dan doa yang dipanjatkan. Semoga cita-cita anaknya bisa terkabulkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, kabar Warsini pun tak kunjung datang. Hingga tak sengaja Bu Wagina mendengar sebuah perbincangan di televisi antara narasumber dan pembawa berita. Mereka mengatakan kalau banyaknya kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap tenaga kerja rumah tangga di Arab Saudi dikarenakan orang-orang Saudi menilai pembantu rumah tangga setara dengan budak wanita atau amatun. Ironis memang, tapi itulah kenyataan yang banyak terjadi di kalangan buruh migran di Arab Saudi. Meski tak semuanya sama, perasaan Bu Wagina semakin tak karuan. 5 bulan sudah, Warsini tak ada kabar. Di negara yang berbeda, tampak Warsini berkeluh kesah. Dia mendapat majikan yang sangat kaya raya. Terkadang baik, tapi terkadang juga bengis. Hanya bayang-bayang ibu dan juga adiknya lah penyemangatnya dalam segala hal. Untuk yang pertama kalinya, Warsini dapat mengirim surat dan sejumlah uang untuk keluarganya di desa. 1 tahun pun berlalu. Berkat kegigihan dan kesabaran Warsini, akhirnya Darsinah dapat sekolah menengah pertama impiannya. Ibu Wagina yang juga mulai sakit-sakitan membuat Warsini tetap bertahan meski perlakuan majikan laki-lakinya yang seperti hewan. Hampir setiap hari dia mendapatkan kekerasan seksual. Ingin sekali Warsini berontak, tapi usahanya itu sia-sia. Karena lemahnya perlindungan TKW di Arab Saudi membuatnya tak bisa berbuat banyak selain meminta cuti pulang. Genap sudah 2 tahun akhirnya Warsini mendapatkan izin untuk cuti pulang. Keputusannya sudah bulat. Dia tak ingin lagi dijadikan budak nafsu majikannya. Hidupnya kini sudah hancur, bak bunga yang gugur di padang pasir. Kepulangan Warsini lancar tanpa kendala. Bahkan gaji terakhirnya yang diterimanya lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Setelah 2 tahun lamanya, dan untuk pertama kalinya, Warsini menginjakkan kaki di negeri tercinta lagi.
Rasa sujud syukur karena bisa berkumpul kembali dengan sang ibu dan juga Darsina yang mulai beranjak remaja. Gubuk bambu yang dulu menjadi rumah sederhananya kini sudah terlihat lebih baik berkat kerja kerasnya di negeri orang. 1 bulan sudah Warsini berkumpul dengan keluarganya, dan 1 bulan itu juga dia menunjukkan perilaku yang aneh. Warsini sering muntah dan mual. Yang paling parahnya lagi, Warsini ternyata sudah telat datang bulan. Bak petir di siang bolong, Warsini dinyatakan hamil 3 minggu oleh bidan puskesmas desa. Setegar apapun seorang wanita, pasti akan rapuh ketika menghadapi masalah yang begitu besar. Dia tak berani menceritakan kejadian yang dialaminya selama menjadi TKW pada Bu Wagina. Karena dia tahu, jantung ibunya pasti tak akan kuat mengetahui semua kisah pilu Warsini. Tapi semakin lama perubahan pada tubuhnya tak akan bisa menutupi kebohongan Warsini. Cepat atau lambat ibunya akan tahu, dan pasti tahu. Hingga di bulan keempat kehamilannya, Warsini pun memberanikan diri menceritakan masa lalunya pada sang ibu. Masa lalu yang begitu pahit, hingga begitu membekas luka di hati. Hingga akhirnya kehamilan Warsini yang di luar nikah diketahui oleh warga desa. Mereka menganggap kehamilan Warsini adalah sebuah aib besar yang bisa berakibat buruk pada ketentraman warga desa. Tepat pada kehamilan Warsini yang ke-7 bulan, warga tanpa ampun berbelas kasihan mengaraknya ke balai desa untuk diadili. Tubuhnya yang lemas tak berdaya terus saja diseret. Cacian dan makian terlontar dari mulut warga, seolah Warsini adalah seorang wanita pendosa besar. Tangisan dan teriakan Darsina dan Ibu Wagina tak dihiraukan oleh para warga. Bahkan mereka menganggap keluarga Bu Wagina adalah sebuah kutukan dari Tuhan. Darah segar mulai mengalir di kaki Warsini. Wajahnya pucat dan mukanya lebam karena mendapat perlakuan kasar dari para warga. Begitu beratkah cobaan dari Tuhan? Warsini pingsan tak sadarkan diri karena dia mengalami pendarahan hebat. Setelah dilarikan ke puskesmas terdekat, akhirnya Warsini pun dinyatakan meninggal. Warganya bisa menunduk merasa bersalah. Tak sepantasnya perlakuan kasar diberikan pada Warsini, yang hanya seorang korban dari laki-laki durjana dan bejat. 1 bulan setelah meninggalnya Warsini, desa tersebut berubah mencekam setiap malam tiba. Suara-suara aneh sering muncul di keheningan malam. Pernah suatu malam, ketika Parde sedang pulang dari acara rapat di kantor balai desa, entah sial atau tidak, tiba-tiba saja motor yang dikendarainya mengalami ban bocor, tepat di mana Warsini diarak dan dihakimi massa. Dan sialnya lagi, tak ada satu orang pun yang lewat pada jam yang masih menunjukkan pukul 7 malam. 30 menit Pak RT sendirian di tengah jalan. Tiba-tiba angin pun berhembus kencang, membuat seluruh bulu kuduk meremang. Tampak dari kejauhan, samar-samar Pak RT melihat seorang wanita berjalan membelakanginya. Dengan cepat, Pak RT pun memanggil dan berharap bantuan dari si wanita tersebut. Tanpa sepatah kata pun wanita tersebut menunduk malu dengan wajahnya yang tertutup sehelai kerudung. Pak RT yang penasaran mencoba membuka penutup kepala wanita itu. Dan alangkah terkejutnya ketika Pak RT melihat wujud wanita di balik kerudung tersebut. Dialah Warsini. Pak RT pun lari tunggang langgang meninggalkan Warsini yang terus tertawa cekikikan. Lain halnya dengan Rasmaji ketika sedang melakukan ronda, karena akhir-akhir ini sering ada laporan dari para warga tentang arwah Warsini yang penasaran, maka ronda malam digencarkan demi kenyamanan para warga desa. Rasmaji laki-laki bertubuh gagah, sangat kenal pemberani dalam segala hal. Tapi malam itu nyalinya pun menciut setelah melihat sosok Warsini bergelantungan di atas pohon mangga
sambil memangku bayinya. Arwah Warsini terus saja tertawa gigit-gigit. Matanya tajam menatap ke arah Rasmaji, salah satu laki-laki yang dengan tega menyeret tubuhnya sejauh 2 km itu menjadi sasaran kedua Warsini. Keesokan paginya para warga digemparkan dengan temuan Rasmaji yang mati tergelandung di atas pohon mangga. Lidahnya yang menjulur dengan matanya yang melotot membuat para warga sekitar percaya bahwa arwah Warsini datang untuk menuntut balas dendam. Setelah kejadian-kejadian di luar nalar itu, para warga pun sepakat untuk mencari jalan keluar, yaitu mendatangi keluarga almarhum untuk meminta maaf dan memberi santunan. Dan dibantu seorang kiai, warga diminta untuk selalu menebarkan bunga di jalanan tempat almarhum Warsini menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lupa, doa pun dipanjatkan agar Warsini tenang di alam sana. Al-Fatihah untuk Warsini, korban dari sebuah keegoisan dan juga tradisi desa. Semoga tak ada lagi Warsini-Warsini yang lain yang menjadi korban. Rasti dan Doni, sepasang suami istri yang sudah mengarungi rumah tangga 3 tahun lamanya. Meski mereka belum dikaruniai momongan, tapi itu semua tak menghilangkan keharmonisan di antara keduanya. Bahkan mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama, dan bisa dibilang honeymoon setiap hari. Banyak yang iri akan kebaikan mereka, tapi itu dulu, sebelum datangnya seorang wanita penggoda. Dialah Mika, wanita lajang sekaligus teman satu kantor Doni. Kulitnya yang putih, tinggi semamba itu akhirnya mampu merobohkan keimanan laki-laki alim dan pendiam seperti Doni. Sungguh, setan sangat berkuasa di dalamnya. Sepintar-pintarnya bangga ditutupi, pasti akan tercium juga. Mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Doni, hati Rasti pun hancur. Ibarat layangan putus, seperti itulah cinta. Dan hanya ada 2 pilihan, mengejar atau pulang dan membeli yang baru. Rasti pun mengambil keputusan untuk mempertahankan rumah tangganya, berharap Doni dapat berubah dan kembali kepadanya. Itu semua dilakukan karena rasa sayangnya yang begitu dalam. Rasti meyakini Doni hanya salah arah, dan sebagai istri yang baik, Rasti sangat bertanggung jawab untuk menyelamatkan suaminya dari kegelapan. Meski rumah tangganya kini sedang diuji, tapi dia mampu menutupi segala permasalahannya dari keluarga. Semua butuh waktu dan proses. Hanya Tuhanlah tempat berpasrah diri. Semua dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Sore itu, tiba-tiba hati Rasti merasa tak tenang. Ada perasaan ganjal yang terus saja bersemayam dalam dadanya. Bu Marni, yang tak lain adalah ibu mertuanya, selalu ada dalam pikirannya. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jantungnya semakin berdetak kencang, seolah ada sesuatu yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Rasti pun bergegas menuju rumah Bu Marni. Dengan mengendarai motor metiknya, dia rela melajukan dengan kecepatan penuh. 20 menit kemudian sampailah dia di rumah sederhana milik mertuanya itu. Dan benar saja, pintu utama terbuka lebar. Tampak Bu Marni kesakitan di lantai. Dadanya seolah merasakan sakit yang luar biasa. Ayah mertuanya sendiri mencoba untuk menenangkan istrinya, tapi Bu Marni dengan cepat menepis tangan suaminya yang dinikahi 30 tahun yang lalu itu. Mata Bu Marni terus saja menatap tajam ke arah Pak Bambang, seolah ada kemarahan yang begitu dalam. Rasti yang tampak kebingungan segera menelepon ambulan.
Tapi sayang, nyawa Bu Marni tak bisa diselamatkan. Doni yang datang tepat di mana ibunya mengembuskan nafas terakhirnya dapat melihat kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh ibu kandungnya itu. Di detik terakhirnya, Bu Marni sempat menarik kerah Pak Bambang. Meski tak mengeluarkan sepatah kata pun, tapi Doni dapat merasakan ada kekecewaan dan kemarahan yang diperlihatkan Bu Marni. Pak Bambang yang dapat merasakan penolakan dari mendiang istrinya mencoba untuk tetap tenang. Air matanya tak kuasa jatuh dan seketika tubuh Pak Bambang lemas tak sadarkan diri. Suasana semakin tak terkendali. Doni merasakan hidupnya tak karuan. Sosok ibu tempat mengadu keluh kesahnya kini telah berpulang. Tak ada lagi pangkuan hangat, tak ada lagi omelan, semua hanya tinggal kenangan. Hanya Rastilah yang meneduhkan jiwanya yang kering saat ini. Rumah Pak Bambang sudah dipenuhi pelayat dan jenazah sudah siap untuk diberangkatkan ke pemakaman. Semua terasa begitu cepat. Bu Marni yang tadi pagi masih menelepon Doni, kini tiba-tiba meninggal, mengubur angan-angan yang ada. Tak terasa 7 hari sudah Bu Marni meninggalkan dunia ini. Doni dan Rasti pun memilih untuk tinggal sementara di kediaman orang tuanya. Karena bagaimanapun juga, Pak Bambang pasti merasa terpukul dengan kepergian istrinya itu. Malam itu, Rasti sedang menyeduh kopi untuk suami dan ayah mertuanya. Tiba-tiba, angin pun berhembus dari luar. Bunga di taman saling bergoyang. Samar-samar, dari kejauhan tampak sosok wanita tua berkonde duduk di ayunan. Sosok itu sama persis dengan mendiang Bu Marni. Rasti belum juga yakin dengan apa yang dilihatnya. Dia pun berulang kali mengucek kedua matanya. Baru saja dia mau memanggil Doni, sosok itu tiba-tiba menghilang. Hal yang sama juga dialami oleh Doni. Dia pun merasakan kehadiran sang ibu saat sedang duduk di depan televisi. Kursi goyang yang biasanya menjadi tempat kesukaan Bu Marni tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Dan hal itu pun membuat Doni ketakutan. Pukul 10 malam suasana rumah sepi dan hening. Baru saja Rasti memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari seseorang. Dengan memberanikan diri, Rasti dan Doni pun melangkahkan kakinya keluar kamar. Dengan mengendap-endap dan diiringi jantung yang terus berdetak kencang. Biar terdengar sesuatu yang jatuh dari meja. Dan benar saja, ketika diperiksa ternyata foto figura kecil ibu dan ayahnya yang tak sengaja dijatuhkan kucing kesayangan Bu Marni. Pertanda apakah ini? Tanya Doni di dalam hati. Setelah pecahan kaca itu dibersihkan, mereka pun kembali untuk tidur. Tapi Doni masih belum bisa memejamkan matanya. Kenangan sosok ibu yang penuh kehangatan kembali mengusik pikirannya. Hingga tak terasa air matanya pun menetes. Rasti mencoba untuk menenangkan kalau semua adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rasti dan Doni terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba mereka dibangunkan oleh suara gaduh seperti orang yang sedang bertengkar hebat. Dan suara itu berasal dari kamar ibunya. Mereka pun kembali dibuat senam jantung. Mereka kembali mengendap-endap dan mengintai suara kegaduhan tersebut. Pintu pun dibuka perlahan. Tapi nihil, tak ada satu orang pun di dalam. Hanya ada suara jam beker yang tergeletak di atas meja. Semenjak kematian istrinya, Pak Bambang tak berani tidur di kamarnya sendiri dengan alasan masih suka terngiang wajah istrinya. Dan dia sendiri memilih tidur di kamar tamu, ditemani sopir pribadinya. Malam berganti malam, dan suara gaduh itu pun sering terdengar. Doni yang mulai penasaran mencoba bertanya pada ayahnya, karena semenjak kepergian Bu Marni,
Pak Bambang sering menunjukkan sikap yang aneh. Dia selalu ketakutan. Bahkan dalam mimpi pun Pak Bambang merasa dihantui oleh sosok Bu Marni. Dan kesaksian itu diceritakan oleh Mas Cipto, sopir pribadi dari Pak Bambang. Hampir setiap hari Pak Bambang menjadi ketakutan sambil berteriak meminta ampun. Dia menyebut kalau arwah Bu Marni telah datang dan ingin mencabut nyawanya. Maka tak heran, sekarang Pak Bambang sering melamun dan terkadang berteriak histeris dengan sendirinya. Mendengar penuturan dari Mas Cipto, Doni pun semakin bingung kejadian apa yang sebenarnya terjadi, dan butuh waktu sampai 40 hari lamanya kenyataan pahit itu pun baru terkuat. Pak Bambang yang awalnya tertutup perlahan membuka suara dan mulai menceritakan kejadian 5 bulan yang lalu ketika tak sengaja ada wanita muda mencoba menggoda Pak Bambang, dan wanita itu pun berhasil menggodanya. Bahkan wanita itu berani menggerogoti harta Pak Bambang sedikit demi sedikit. Pak Bambang pun mulai lupa diri, bahkan sering melakukan kekerasan pada Bu Marni. Semakin hari wanita itu semakin melonjak dengan minta dibelikan barang-barang mewah. Dan bodohnya Pak Bambang seperti kerbau yang dicongok hidungnya. Apapun permintaan wanita itu akan segera dipenuhi oleh Pak Bambang. Bu Marni yang mengetahui suaminya Sero mencoba memarahinya. Tapi bukannya sadar, Bu Marni malah mendapatkan tugu mentah dari suaminya. Uang rekening Pak Bambang mulai menipis dan tagihan kartu kredit pun di mana-mana. Tapi wanita itu masih saja meminta barang-barang mewah. Hingga akhirnya Pak Bambang terkena hasutan wanita itu untuk menggadaikan sertifikat rumah. Dan disinilah petaka Bu Marni dimulai. Pak Bambang secara paksa mengambil sertifikat rumah milik Bu Marni, dan tentu saja Bu Marni tidak memberikannya. Karena kalap dan terbawa hasutan setan, Pak Bambang mencekik leher serta memukulkan benda tumpul di kepala Bu Marni hingga Bu Marni pun jatuh tersungkur ke lantai. Pak Bambang bersikap sedih saat Rasti yang secara tiba-tiba datang ke rumahnya, hingga akhirnya Bu Marni pun menghembuskan napas terakhirnya. "Siapa wanita itu, Pak?" tanya Doni bercampur emosi. "Mika," jawab Pak Bambang sambil bergetar. Mendengar jawaban itu, kedua mata Rasti dan Doni pun saling berpandangan. Dia tak menyangka wanita ular itu tak hanya merusak rumah tangganya, tapi juga rumah tangga orang tuanya. Sambil tersulut emosi, Doni akan membalas dendam atas luka yang diberikan untuk ibunya. Sementara Pak Bambang menyerahkan diri ke kantor polisi demi mempertanggungjawabkan kebodohannya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.